Ya, ngomong-ngomong soal daerah, pemirsa, sekarang ini malah lagi ada Liga OTT KPK. Boro-boro berpikir sejahterakan rakyatnya, tapi malah ada OTT KPK. Kita saksikan persaingan kompetisi mutakhir ajang kali ini, pemirsa, di mana persaingan ketat terjadi dalam OTT KPK di tahun 2026 dengan sejumlah pemain yang merupakan kepala daerah dengan 12 peserta sejauh ini. Kita simak di grup A, ada Sudewo, ex-Bupati Pati atau Bupati Pati nonaktif. Informasi kami dapatkan, Sudewo didakwa menerima uang sekitar 2,4 miliar rupiah terkait pengisian jabatan perangkat desa. Sudewo di peringkat pertama, kemudian kedua Maidi di tanggal 19 Januari 2026. Wali Kota Madiun nonaktif ini juga didakwa menerima uang lebih dari 10,7 miliar rupiah. Kemudian Fadia Rafiq, Bupati Pekalongan nonaktif di posisi ketiga, 3 Maret 2026, didakwa terima gratifikasi dugaan atur proyek hingga 2,89 miliar rupiah. Kemudian Fikri Tobari, Bupati Rejang Lebok, Bengkulu, dugaan korupsi. Kami letakkan di posisi keempat sesuai dengan tanggal penangkapan ataupun OTT 12 Maret 2026. Diduga ada kasus suap pengaturan proyek lebih dari 1,8 miliar. Kemudian berikutnya kelima, Syamsul Aulia Rahman. Posisi kelima pada 13 Maret 2026, Bupati Cilacap saat itu, Jawa Tengah, dugaan korupsi terjadi. Di mana Aulia Rahman diduga peras SKPD 750 juta rupiah dan beberapa kasus lainnya juga sedang diterselidiki ya. Ada Gatot Sunu Wibowo di posisi ke-6. Ini sebelumnya Bupati Tulungagung. Ini ternyata diduga ada dugaan uang sekitar 2,7 miliar dari target 5 miliar berasal dari 16 kepala satuan kerja perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ada dugaan pemberian uang ya. Kemudian Edison posisi ke-7, Bupati Muara Enim. Wow, sampai ke Sumatera Selatan. Bupati Muara Enim diduga menerima memberi suap diduga hingga 1,6 miliar untuk mengubah hasil audit BPK. Kita lihat grup B berikutnya. Apakah juga cukup ketat persaingannya seperti di grup A Liga OTT KPK 2026? Ini dia. Peringkat ke-8 ada Suhardiman Ambi, Bupati Kuantan Singingi, Kuansing, yang pada saat ditangkap pada 30 Juni 2026, pemirsa, di mana informasi yang kami dapatkan diduga sempat mengumpulkan uang hingga 46.500 dolar Singapura untuk Menteri Kehutanan. Kemudian juga ada Ondim, Bupati Langkat, Syah Afandin. Ini diduga ada total fee disepakati sekitar 1,1 miliar rupiah. Diduga telah menerima 800 juta rupiah melalui beberapa kali penyerahan uang. Etik Suryani, Bupati Sukoharjo nonaktif. Kami letakkan di posisi ke-10 dengan ditangkap OTT 9 Juli 2026. Diduga menerima setoran upah pungut dengan total 2,93 miliar rupiah. Lalu Ahmad Zaini, posisi ke-11. Kita berpikir kemarin ini sudah selesai. Karena 20 Juli 2026 masih beberapa hari yang lalu ya. Di mana dirinya menerima total dugaan 9,06 miliar rupiah. Dan ada dugaan korupsi lain. Kita pikir selesai sampai di sana, ternyata masih ada yang peserta ke-12 pemirsa. Anom Widiantoro, 29 Juli 2026. Masuk dalam persaingan ketat Liga OTT KPK 2026, di mana Anom pada saat diamankan KPK mengamankan 21 orang dan menyita uang 2 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Pertanyaannya pemirsa, apakah 12 peserta Liga OTT KPK 2026 ini akan berhenti di sini saja? Atau jangan-jangan ada peserta ke-13 yang bertambah? Waduh, jangan sampai ya. Baik, informasi lain pemirsa, kasus korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah ini menjadi catatan penting, di mana apakah negara ini darurat korupsi untuk pemerintahan daerahnya? Pertanyaan masyarakat muncul ke sana. Sepanjang 2026, KPK sudah melakukan belasan operasi tangkap tangan atau OTT. Sebagian besar diantaranya menjaring kepala daerah, mulai dari wali kota hingga bupati. Yang terbaru adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro yang terjaring OTT KPK bersama 20 orang lainnya. Dengan adanya OTT yang menjerat Bupati Pemalang,
Total sudah ada 12 kepala daerah yang terjaring operasi senyap KPK sepanjang tahun ini. Berikut daftar kepala daerah yang terjaring operasi senyap KPK sepanjang 2026. Bupati Pati, Sudewo. Wali Kota Madiun, Maidi. Bupati Rejang Lembong, Muhammad Fikri Tobari. Bupati Pekalongan, Fadia Arafi. Bupati Tulung Agung, Gatut Sunu Wibowo. Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rahman. Bupati Kuantan Sangihi, Suhardiman Ambi. Bupati Muara Enim, Edison. Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Bupati Langkat, Syah Afandin. Bupati Pemalang, Anom Widiantoro. Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Maraknya kepala daerah yang terjerat korupsi menjadi sorotan. Terlebih lagi, para kepala daerah tersebut sebelumnya telah mengikuti retret, yang salah satu materinya adalah terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Daftar panjang kasus ini menunjukkan persoalan korupsi di lingkungan pemerintah daerah masih kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih serius. Pemirsa, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mengumumkan akan memotong gaji ASN sesuai golongannya. Langkah ini terpaksa diambil karena anggaran pemerintah daerah defisit. Secara pribadi dan mewakili Pemprov Maluku Utara mengucapkan permintaan maaf mulai bulan Juli 2026 TPP untuk ASN level staff dan P3K akan dipotong 10%. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi mengambil langkah efisiensi dengan memangkas tambahan penghasilan pegawai ASN. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menegaskan keputusan ini diambil sebagai langkah terakhir karena kondisi fiskal semakin berat, terutama setelah pemerintah pusat memotong anggaran daerah sebesar 709 miliar rupiah. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dilakukan efisiensi potongan 10% untuk TPP mulai bulan 7 sampai bulan Desember itu menghasilkan efisiensi 67 miliar. Artinya kita masih tetap defisit 51 miliar. Solusinya adalah peningkatan PAD. Jadi, apakah bisa tidak dipotong? Tidak bisa. Dengan berbagai simulasi itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, saya mewakili pribadi dan pemerintah Provinsi Maluku Utara memohon maaf atas pemotongan ini, memohon pengertiannya dan menginfokan penjelasan bahwa memang fiskal kita dalam kondisi yang sulit untuk tidak dilakukan pemotongan karena rencananya pemangkasan akan diterapkan mulai Juli hingga Desember 2026. PNS, staf, dan P3K akan dipotong sebesar 10%. Sementara eselon 1 hingga 4 sudah sejak awal Januari ini dipotong sebesar 20%. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sebelumnya, Gubernur Sherly sempat curhat ke DPR di depan anggota Dewan dan Menteri Dalam Negeri. Sherly mengaku kesulitan menggaji pegawai pemerintah P3K sampai akhir tahun 2026. Menanggapi keluhan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda dan juga permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Perbayudi Sadewa mengatakan bahwa tambahan transfer ke daerah bisa saja diberikan, namun menanti arahan Presiden Prabowo Subianto. Atau tidak menerima gaji akibat keterbatasan fiskal daerah. Ini sejak ada pemotongan transfer ke daerah, TKD, kita menghitung mungkin ada daerah yang nggak bisa survive ya, atau uangnya kurang untuk membayar gaji atau minimum activity. Jadi saya monitor tuh setiap daerah di seluruh Indonesia mana yang kira-kira kurang, dan kita hitung mungkin berapa sampai seluruhnya 490 daerah yang mungkin akan mendapatkan tambahan dana, tapi itu tergantung kepada nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Jadi peluangnya ada, tinggal nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa.